Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Gardani dari kelas 10 K1 akan menjelaskan tentang penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja yang berakibat cacat. Cacat sebagian yaitu hilangnya atau tidak fungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya. Cacat total yaitu keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya. Terus ada golongan penyebab penyakit akibat kerja. Yang pertama karena fisik. 1. Suara besi yang menyebabkan tuli. 2. Temperatur atau suhu tinggi menyebabkan malaria. 3. Penerangan kurang atau terlalu terang menyebabkan gangguan penglihatan. 4. Radiasi sinar elektromagnetik. 5. Tekanan udara. 6. Getaran yang menyebabkan Raynaud's disease. Yang kedua ada golongan kimia. Bentuknya berupa gas, uap, zat cair, zat padat, maupun partikel. Asalnya dari bahan baku, bahan tambahan, hasil antara, hasil samping, hasil atau produk, sisa produksi atau bahan buangan. Yang ketiga ada golongan biologi. Asalnya dari virus, bakteri, parasit, jamur, serangga, binatang buas, dan lain-lain. Yang keempat ada golongan ergonomi atau fisiologi. Akibatnya dari cara kerja, posisi kerja, alat kerja, lingkungan kerja yang salah, konstruksi yang salah. Efeknya terhadap tubuh yaitu kelelahan fisik, nyeri otot, deformitas tulang, perubahan bentuk, sama dislokasi. Yang kelima ada golongan mental psikologi. Akibatnya itu suasana kerja monoton dan tidak nyaman, hubungan kerja yang kurang baik, upah kerja yang kurang, terpencil, dan tidak sesuai bakat. Manifestasinya berupa stres. Terus ada penyakit akibat hubungan kerja atau PAHK. Pengertiannya yaitu penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan namun bukan akibat karena pekerjaan. Contohnya asma, TBC, dan hipertensi. Prinsip-prinsipnya yaitu kedua penyakit adalah sama. Pada dasarnya penyakit akibat kerja sama dengan penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Contoh penyakit akibat kerja. Yang pertama ada alergi atau hipersensitif. Berupa rinitis, rhinosinusitis, asma, pneumonitis, aspergillosis akut bronkopulmoner, hipersensitivitas lateks, penyakit jamur, dermatitis kontak, dan anafilaksis. Lokasinya ada di saluran pernafasan dan kulit. Penyebabnya yaitu bahan kimia, mikrobiologi, fisis dapat merangsang interaksi non-spesifik atau spesifik. Nomor 2 ada dermatitis kontak, berupa bronkitis kronis, emfisema, karsinoma bronkus, fibrosis, TBC, mesotelioma, pneumonia, sarkoidosis. Lokasinya itu ada di kulit. Ada dua jenis dermatitis kontak yaitu iritan dan alergi. Penyebabnya yaitu bahan kimia dan mikrobiologi dan fisis. Yang ketiga ada penyakit hati dan gastrointestinal, berupa kanker lambung dan kanker esofagus atau tambang batu bara dan vulkanisme karet, cirrhosis hati, alkohol, karbon tetraklorida, trikloroetilen, dan kloroform. Penyebabnya yaitu bahan kimia. Yang keempat ada penyakit saluran urogenital, berupa gagal ginjal, dari logam kadmium dan merkuri, pelarut organik, pestisida, karbon tetraklorida. Terus ada kanker vesika urinaria dari karet, manufaktur atau bahan pewarna organik, benzidin, dan fluotilamin. Penyebabnya itu dari bahan kimia. Yang kelima ada penyakit hematologi, berupa anemia
anemia dari TB, leukemia dari benzena. Yang keenam ada penyakit kardiovaskuler, berupa jantung koroner dari karbon disulfid, biskon-kalion, gliseril trinitrat, etilen glikol dinitrat, fibrilasi ventrikel dari trikloroetilen, penyebabnya dari bahan kimia. Yang ketiga ada gangguan alat reproduksi, berupa infertilitas dari etilen bromida, benzena, anesthetic gas, timbal, parut organik, karbon disulfida, vinil klorida, klorofen, kerusakan janin dari aneteses gas, merkuri, parut organik, keguguran dari kerja fisik, disebabkan dari bahan kimia dan kerja fisik. Yang kedelapan ada penyakit muskuloskeletal, berupa sindroma Raynaud dari getaran 20-400 Hz, carpal tunnel syndrome, tekanan yang berulang pada lengan, HNP atau sakit punggung, pekerjaan fisik berat tidak ergonomis, disebabkan oleh kerja fisik dan tidak ergonomis. Yang kesembilan ada gangguan telinga, berupa penurunan pendengaran di bising di atas NAB dari kerja fisik. Terus ada gangguan mata berupa rasa sakit, penataan pencahayaan, konjungtivitis dari sinar UV, katarak dari inframerah, gatal dari bahan organik, hewan, debu, dan padi, iritasi dan alergi dari klor dan formaldehid, disebabkan oleh kerja fisik dan biologi. Lalu ada gangguan susunan saraf, berupa pusing, tidak konsentrasi, sering lupa, depresi, neuropati perifer, ataksia cerebeller, dan penyakit motor neuron. Dari lab kimia, petroleum, dan oli, disebabkan oleh bahan kimia. Terus ada pencegahan penyakit akibat kerja. 1. Monitoring kesehatan kerja. 2. Monitoring riwayat penyakit dan pekerjaan. 3. Monitoring pemeriksaan klinik. 4. Monitoring lingkungan kerja. 5. Hubungan antara kerja dan tidak kerja dengan gejala penyakit. Dan 6. Pemantauan personil, diukur dekat masuknya kontaminan. Lalu ada tujuan pemantauan lingkungan kerja. Yang pertama, mengendalikan faktor lingkungan kerja. Yang kedua, pemeriksaan berkala terhadap tingkat pengingkaran lingkungan kerja. Yang ketiga, identifikasi potensi bahaya. Terus ada memantau tingkat pemaparan terhadap bahan berbahaya. 5. Mengevaluasi efektivitas upaya pengendalian. 6. Menjaga tempat kerja tetap aman dan sehat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.